kepadamu Tuhan, sebab tak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kami Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur dan hati yang sungguh-sungguh Tuhan mau mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Untuk kami boleh melangkah sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas firman. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat 16 25. Pada pagi hari ini judulnya adalah kebutuhan akan seorang raja. Kita akan baca bergantian ya. Mulai ayat 16 akan saya bacakan. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Binyamin. Ayat selanjutnya, Kopani. Ayat 17, lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. 18, Bapak Ferry. 18, tetapi kita ini tidak dapat memberikan pada mereka dari anak-anak perempuan kita. Demikian kepada suku Benyamin. Lanjut. Ayat 19, Ibu Jono. Mic-nya tolong dinyalakan, Bu Jono. Saya ulangi 19, lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Shilo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sihem, dan di sebelah selatan Lebanon. Amin. Ayat 20, Ibu Dewi. Lebanon. Ayat 20, maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadap di kebun-kebun anggur. Ayat 21, Ibu Yuli. Saya dilewati, nak bawa bukunya ini, nak di rumah. Oh baik. Ayat 21, perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Shilo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Shilo itu menjadi istri dan pergi ke tanah Benyamin. Ayat 22, Kopani. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Ayat 23, Bapak Ferry. 23, jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari, yang dirampas itu mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pasukannya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Lanjut. Ayat 24.
24. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Ayat 25. 25. Ya, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudaraku yang terkasih, dari renungan firman Tuhan ini kita membaca bagaimana suku Benyamin ini yang tidak, ya, yang istilahnya dia kekurangan, ya, kekurangan dari kaum wanita, seorang perempuan, karena peperangan yang dia hadapi melawan saudara-saudaranya atau antar suku yang ada di Israel. Dari awal kisah ini di mana mereka melakukan atau perbuatan yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana kehidupan mereka yang hidupnya ini pada awalnya tidak ada pemimpin atau tidak ada yang mengarahkan kepada siapa mereka harus beribadah atau bagaimana kehidupan mereka seharusnya. Mereka hidup semaunya sendiri. Mereka hidup sesuka hati mereka sendiri sehingga timbullah pertikaian, ya. Timbullah pertikaian di antara mereka masing-masing. Ini juga menggambarkan dalam setiap kehidupan kita, ketika kehidupan kita ini tidak ada pemimpin atau yang saat ini yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Itulah yang memimpin dalam setiap kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak ada kuasa Roh Kudus, kehidupan kita ini tidak akan terarah. Kehidupan kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kepandaian kita sendiri, dan apa yang menurut pandangan kita benar. Ya. Setelah peperangan terjadi antara bangsa Israel dan suku Benyamin ini, bangsa Israel masih memperhatikan, ya, kelangsungan untuk keturunannya suku Benyamin ini. Dia masih memperhatikan istilahnya saudaranya, ya, yang masih saudara, mereka masih memperhatikan. Ini kelihatannya sesuatu yang baik, ya, memang baik, dan sesuatu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk keturunan suku Benyamin ini, kelanjutannya dia memperhatikan bagaimana dia memperhatikan saudaranya suku Benyamin ini. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang diberikan nasihat oleh bangsa Israel kepada suku Benyamin ini adalah secara ini kurang benar, ya. Kurang benarnya kenapa? Karena dia, bangsa Israel ini menyuruh, ya, nanti keluarlah, nanti kalau ada gadis-gadis yang menarik kamu tangkap, ya, kamu bawa jadikan istri. Ini secara gambaran kita juga terkadang kita sebagai seorang pemimpin ataupun seorang orang tua dalam kehidupan kita mengarahkan anak-anak kita ke sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kemampuan kita, sudahlah kamu lakukan ini, kamu kerjakan ini, ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita mau belajar dari bangsa ini, apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita melangkah lebih benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruhkan kepada anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau ayat yang di 25 katakan, ayat yang terakhir ya di 25 itu, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, ya. Jadi bangsa Israel ini melakukan apa
yang benar sesuai dengan pandangannya sendiri. Ya, ini kelihatannya beda-beda tipis, tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, saat ini kita mau belajar, jangan mengandalkan kemampuan atau kekuatan kita, tetapi kita mau serahkan kepada Tuhan yang sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kerjakan, kita percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Kita tidak akan istilahnya itu mengalami kekecewaan, tidak mengalami kemunduran, tetapi kita akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan yang bisa kita nikmati setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan setiap waktu, minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan, itu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya hari ini penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa membuka hati kami untuk pimpinan Roh Kudus yang mengatur atau memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni kami kalau kami masih Tuhan mengandalkan hikmat, mengandalkan kemampuan kami. Biarlah saat ini kuasa Roh Kudus-Mu mengambil alih semuanya dalam hidup kami yang memimpin dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami akan melihat kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang tergabung dalam Zoom pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.